Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Cahya. Saya asal dari UPPB Jaya Bandung. Asal tempat tinggal saya dari Kota Tasikmalaya. Nomor induk mahasiswa 0541799195. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan tugas 3 mata pelajaran struktur data ya. Yang di sini kita akan membuat algoritma di dalam Java ya. Dasar-dasar pemrograman di Java yaitu membuat program Java dengan menggunakan DFS dan DBS. DFS yaitu algoritma di sebuah program yang menjelajahnya itu secara mendalam atau secara menelusuri seluruh cabang yang ada di dalamnya. Kalau untuk program algoritma kalau untuk program algoritma BFS yaitu cara penjelajahannya itu hanya satu cabang ya, yaitu dengan hierarki atau seperti level ya, menurut level. Mari kita lihat untuk soalnya, yaitu nomor satu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Gunakan grep dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antara node tersebut. Langsung saja kita ke programnya ya. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu yang DFS terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul untuk DFS-nya ya. Ini tadi sudah saya program. Yaitu di sini kita membuat dengan publiknya itu main string ya, menggunakan array di sini. Menggunakan array di sini ya, membuat 8 node ya, dalam grafnya membuat 8 node, yaitu A1 sampai A8. Dan di sini yaitu untuk keluaran-keluarannya atau data yang di dalamnya. Seperti A1 yaitu di data dalamnya yaitu A2 dan A3. Seperti A2 dalamnya yaitu datanya A4 dan di dalam A4 yaitu A5. Untuk A3 untuk di dalamnya atau pintunya ya, kalau istilahnya biar mudah dipahami, pintu ya. Kalau kita mau menuju ke A2, kita harus lewat A4 dan A5 terlebih dahulu untuk pintunya. Dan kalau kita mau melihat atau ke A8, kita harus mengunjungi semua datanya tersebut. Kalau algoritma DFS ini ya, di sini sistem ini untuk hasilnya ya, hasil DFS-nya boolean di sini. Untuk memasukkan node yang ingin kita cari ya, di sini sistemnya output-nya itu untuk memasukkan node ya. Kita cari seperti kita memasukkan A8 misalnya, nanti akan muncul A8 di sini ya untuk output-nya. Dan di sini yaitu untuk cetak daftar node yang dikunjungi, yaitu kalau kita membuat node A1 ya, pasti di sini akan mencetak node yang dikunjungi oleh si node A1 tersebut gitu. Lalu untuk if ya, di sini sistem print. Nah, targetnya akan ditemukan kalau sesuai dengan node. Kalau kita memasukkan gripnya atau node-nya tidak sesuai yang ada di sini di inputnya, sepertinya kita memasukkan A9 ya. Di sini akan muncul pemberitahuan itu target tidak akan ditemukan dan menampilkan semua grep yang 8 atau semua node yang 8 tersebut gitu. Nah, di sini menggunakan boolean ya. Untuk perintah mengunjungi di sini string untuk tipe datanya string ya. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita langsung di running ya untuk program DFS ini. Langsung kita running. Di sini sudah masuk ya, yaitu masukkan target node yang ingin dicari. Kita misalnya mencari node A3 ya. A3. Kita masukkan A3. Hasilnya yaitu untuk DFS tersebut, kalau kita ingin mengunjungi A3, datanya yang dikunjunginya itu ini ya, A1 terlebih dahulu, A2, A4, A7, A5, A3. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat gambarnya ya. Kita sudah membuat gambarnya tadi. Di sini ketika kita ingin mengunjungi A3, ini ya A3, kita akan mengunjungi yang dikunjungi itu adalah A1 terlebih dahulu. Karena di dalam A1 itu ada A3. Kembali lagi di sini ya, A1 ke A2 mengunjungi, lalu ke A4, ke sini, ke A4. Lalu ke A7 ya, ke bawah. Di dalam A4 itu ada data A7 di sini. Di A7 mentok, tidak ada lagi. Kembali lagi ke A4, ke A2, dilihat dulu ke A5 ya di sini. Ke di sini A5 tidak ada datanya. Kembali lagi.
ke A1 lagi, baru ke A3. Ya, di sini. Jadi, untuk DFS ini, programnya jadi mengalir kayak air mengalir, tetapi akan kembali lagi kalau tidak ditemukan datanya ya, gitu. Kita coba memasukkan angka yang lain ya. Kita di sini. Ini bisa lebih dahulu. Kita coba masukkan angka yang lain. Apakah masih sama? Coba kita memasukkan A5 ya. Karena 5 itu tadi ke bawahnya tidak ada data lanjutan ke bawahnya. Kita running untuk A5 ya. Kita coba A5. Dimasukkan A5 ya. A5. Kalau kita mengetikkan atau mencari A5, kunjungan atau pintu yang akan dilaluinya yaitu pintu A1, A1 ke A2, A4, A7, baru ke A5 ya. Kita lihat untuk gambarnya biar jelas. Kita men-searching atau mencari pintu A5 ya. Si pintu A1 itu akan mencari terlebih dahulu ke A2. Kalau sudah ke A2 baru ke A4 di sini. Ke A4 baru ke A7. A7 tidak ada data lagi, maka kembali lagi ke A4. Ke A2 baru ke A5. Jadi itu data yang dikunjunginya ya, atau pintu yang dikunjunginya kalau kita ingin mengunjungi pintu A5 ya. Kalau misalkan seperti pintu. Kita coba apabila kita mengunjungi A8 ya. Ini terlebih dahulu. Apabila kita mengunjungi A8, kita coba A8. A8. Enter. Di sini untuk A8, kalau kita mencari pintu A8 yang dikunjunginya itu A1, A2, A4, A7, A5, A3, A6, baru ke A8. Nah, seperti ini ya. Kita mencari pintu A8, si A1 itu akan mencari atau si data itu akan mencari terlebih dahulu ke A2. Sudah ke A2 baru ke A4. A4 gak ada, baru ke A7. A7 gak ada mentok, kembali lagi ke A4. Ke A2, ke A1, ke A5 terlebih dahulu. Sudah ke A5, baru ke sini ke A3 ya. Baru ke A6, baru ke A8 gitu. Jadi untuk program DFF algoritma, jadi untuk algoritma DFS ini yaitu metodenya itu menyelam terlebih dahulu atau menyelam secara dalam untuk melihat atau mencari data yang ingin kita cari ya, gitu. Ini lebih bagus yaitu untuk ke program-program yang kita bisa kerjakan ya di sini. Kita masuk ke BFS ya. Di sini untuk nomor 2 kita lihat itu nomor 2 yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS menggunakan 8 node ya. Kita cari, coba lihat program BFS ya di sini. Kita cari. Sudah di coding juga. Jadi untuk BFS ini untuk mencari datanya itu cara kerjanya itu berlevel ya. Di sini di sini sama saja untuk datanya kita bisa lihat scanner. Lalu kita bisa lihat untuk data atau algoritma BFS ini berlevel ya, berlevel. Jadi A1 di dalam A1 baru ada data A2 dan A3. Baru ke bawah A4, A5, A6, A7, A8 ya ke sini. Jadi lebih menyebar lagi, lebih membesar lagi kalau algoritma BFS ya. Jadi tidak seperti DFS yang tadi. Kalau DFS itu menyebar terlebih dahulu, menyelam ke dalam untuk mencari data yang kita ingin lihat ya. Bahkan semuanya bisa dilewati, bahkan bisa kembali lagi, memutar lagi untuk bisa menemukan datanya. Kalau untuk BFS yaitu menyebar ya, dari yang terkecil berbentuknya segitiga, mengkerucut ya. Jadi menyebar ke bawah, membesar ya, banyak ke bawahnya. Kita coba untuk BFS ya, perbedaannya. Kita running terlebih dahulu untuk BFS-nya. Kita masukkan terlebih dahulu, coba kita masukkan A2 ya. Kita coba masukkan A2 ya. Di sini hasil BFS-nya itu
akan mengunjungi A1 dan A2. Kita lihat di sini A1, A2. Kalau kita menyercing A5 bagaimana? Kita coba menyercing A5 ya. A5 yang dikunjunginya yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Jadi kalau algoritma BFS itu akan runtut ya untuk melewati pintu-pintunya. Kalau kita menyercing A3, pasti yang dilewatinya akan A1, A2, dan A3. Dan apabila menyercing atau mencari data A5, pasti yang akan dilewatinya itu A1, A2, A3, A4, A5. Jadi menyusun ya. Kalau tadi mah untuk algoritma DFS, itu acak melihat aliran airnya atau aliran datanya kemana saja ya. Bahkan akan mengacak untuk hasilnya, untuk menentukan atau menemui data yang ingin dicari gitu. Tetapi untuk BFS ini akan sejajar atau seperti segitiga tadi ya. Nah, di sini. Akan seperti segitiga tadi karena nyusun ya. Dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Jadi menyebar dari A1 sampai ke bawah gitu ya. Menyusun untuk pencarian datanya. Yaitu kalau untuk BPS itu berlevel ya. Di level 1 ada A1, level 2 A2 dan A3, level 3 A4, A5, A6, level 4 A7, A8 di sini ya. Jadi mengalirnya ke bawah gitu, kerucut berbentuk segitiga. Kita coba kalau kita menyercing A8 apakah sama hasilnya akan terurut atau tidak? A8 ya. Nah, A8 ini bisa kita lihat untuk hasilnya akan berurut ya. Akan berurut untuk hasilnya. Nah, di sini A1 untuk pintu yang dikunjunginya atau data yang dikunjunginya itu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 gitu akan sesuai berurutan ya untuk pintu yang dilewatinya atau dilewatinya. Di sini kita menghentikan A8 ya, itu ditemukan statusnya karena nodenya node-nya itu ada 8 grab node-nya. Kalau kita menuliskan, mengetikkan selain dari node yang diinput oleh kita, sepertinya kita memasukkan A10 ya, misalnya. Nah, kita masukkan A10. Target tidak ditemukan untuk statusnya. Karena A10 itu tidak ada di dalam inputan data ini ya. Di sini hanya ada 8 node yang sudah kita kerjakan. Nah, sesuai dengan soal ya. Kalau kita menyercing atau mencari A10, A9, A10 dan seterusnya yang tidak terdapat di dalam program kita atau di data kita atau tidak sesuai dengan node yang kita sudah diinputkan, maka keterangannya ini akan memberikan keterangan target tidak ditemukan di grab ini. Tapi kalau kita memasukkan grabnya itu sesuai dengan 8 node tadi ya, yang 8 tadi. Kita memasukkan contohnya A8, ya 8 saja. Maka untuk keterangannya target ditemukan A8 gitu ya. Semoga di sini bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2 untuk tugas struktur sekian dari saya untuk presentasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan masih penjelasannya masih kurang atau masih belum sempurna. Mohon untuk bisa dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.